Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan seputar materi tentang algoritma, yaitu algoritma pseudocode dan flowchart. Di dalam materi ini akan dijelaskan oleh beberapa sesi. Sesi pertama adalah Abdurrahman Arashi, sesi kedua adalah saya sendiri Fajar Febriadi, sesi ketiga yaitu Nur Afnisha Fitri, dan sesi terakhir adalah Rian Darfi Juraidi. Kita bahas pertama dulu tentang algoritma, karena pseudocode dan flowchart itu sendiri adalah salah satu bagian dari algoritma ya. Jadi algoritma itu adalah suatu langkah-langkah yang terurut, langkah-langkah yang logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Sesuai dengan katanya, kata logis merupakan kata kunci di dalam algoritma. Karena di dalam suatu menyelesaikan satu masalah harus ditentukan ada nilai salah dan ada nilai benar, tentu bukan? Jadi dalam membuat satu algoritma ada berbagai macam caranya ya. Ada 3 macam algoritma, yaitu algoritma kata murni, natural, yang kedua adalah pseudocode yang akan dijelaskan nanti, dan yang ketiga adalah flowchart. Jadi seperti yang saya bilang, definisi algoritma adalah langkah-langkah yang logis untuk menyelesaikan suatu masalah yang mana nilainya bisa salah dan bisa benar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian psikode. Psikode adalah deskripsi tingkat tinggi secara ringkasan algoritma pemrograman komputer menggunakan konvensi struktural dalam bahasa pemrograman, dan juga bisa ditampilkan supaya bisa dibaca oleh manusia dan bukan untuk mesin. Psikode merupakan kode yang hampir mirip dengan kode yang sebenarnya, dengan pemrograman yang sebenarnya. Psikode terbagi menjadi 2 kata, yaitu pseudo yang artinya imitasi atau juga kemiripan, sedangkan kode yang berarti kode pembahasan dari pemrogramannya. Setelah di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan psikode yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, mempermudah pengguna dalam memahami dan memperjelas cara menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, membantu pengguna dalam menuliskan algoritma yang kita buat. Yang keempat, mudah karena tidak tergantung pada suatu sistem tertentu, dan aspek psikode termasuk sangat singkat. Baiklah, saya akan menjelaskan ciri-ciri psikode. Ciri-ciri psikode terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, psikode merupakan sebuah tanda atau notasi atau juga sebagai tanda yang mirip. Yang kedua, psikode juga sering digunakan para pengguna untuk menuliskan suatu algoritma dari suatu permasalahan. Yang ketiga, psikode berisi step-step. Yang keempat, psikode tidak memiliki aturan baku atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah seperti halnya algoritma, tetapi agak sedikit berbeda. Yang keempat, psikode tidak memiliki aturan baku yang mengikat penggunanya. Yang kelima, psikode merupakan bahasa yang mirip dengan pemrogramannya, tetapi psikode di sini menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan universal. Psikode ada tiga jenis struktur psikode yang membentuk sebuah psikode, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, judul yang berisi judul algoritma. Yang kedua, deskripsi yang berisi variabel dan konstanta. Yang ketiga, implementasi dan berisi inti algoritma. Oke teman-teman, saya di sini ingin menjelaskan tentang contoh pseudocode tentang yaitu luas persegi panjang. Pada pseudocode persegi panjang terdapat, kawan-kawan bisa melihatnya ya. Di sini ada kata masukan panjang, sedangkan di pseudocode, di notasi pseudocode itu bermacam-macam, yaitu inputannya masukan adalah di pseudocode input, sedangkan di lebar masukan lebar, begitu juga ya input lebar. Di algoritmanya jika nilai luas adalah panjang kali lebar. Di pseudocode-nya adalah luas. Notasi panah, kawan-kawan bisa melihat, maksud panah di sini adalah panjang kali lebar, maksudnya adalah luas diberikan nilai panjang kali lebar. Jadi nilai luas ini
didapatkan dari panjang kali lebar. Begitu juga dengan tampilkan luas, di pseudocode-nya adalah print luas atau output luas. Jadi di pseudocode ini terdapat notasi-notasi yang tertentu berbeda dengan algoritma naturalnya. Contohnya input, output, if, print, dan segala macamnya. Ada yaitu menentukan terbesar dari 3 bilangan. Pertama adalah judulnya, yaitu yang kedua adalah deklarasi. Deklarasinya kita menggunakan variabel A, B, C dan terbesar dengan tipe data integer. Deskripsinya kawan-kawan bisa melihat read. Di sini ada inputkan data A, B, C. Lalu masuk ke tipe logika seleksi, A lebih besar dari B dan A lebih besar dari C, kemudian mencetak terbesar. Jika tidak, if B besar dari C, kemudian B yang tercetak yang terbesarnya. Jika tidak lagi, maka C lah yang dicetak yang terbesar. Lalu tutup logika seleksi and if, tutup lagi and if, lalu dicetak white yang terbesar. White di sini bisa menggunakan kata output ataupun white. Di contoh selanjutnya saya mencontohkan tentang luas bangun datar lagi. Di contoh ini saya mencontohkan tentang trapesium. Di pseudocode tersendiri seperti kawan-kawan tahu, yaitu ada 3 buah. Saya ulangi lagi, judul, deklarasi, serta deskripsi. Judul di pseudocode ini saya namai program hitung luas trapesium. Yang deklarasinya adalah dengan nama variabel A, AB, CD. Dengan tipe data yang saya gunakan adalah integer. Integer itu adalah bilangan bulat. Dengan deskripsi algoritmanya adalah menginputkan AB dengan nilai 10, menginputkan CD yaitu 8, dan menginputkan T tinggi dengan 7. Lalu luas 1/2 dikali AB kali CD dikali T, dan lalu dicetak print atau white luas. Jadi data awal luas di sini didapatkan dari hasil perhitungan tersebut tadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart. Flowchart adalah suatu jenis diagram yang mempresentasikan algoritma atau langkah-langkah dalam suatu proses. Flowchart juga disebut sebagai memberikan solusi apabila terjadi suatu masalah dalam suatu sistem. Fungsi flowchart yaitu menggambarkan dan menyederhanakan suatu proses atau program agar lebih mudah dipahami dan mudah dilihat berdasarkan urutan dalam suatu proses. Selanjutnya, saya akan memberikan atau menjelaskan tentang jenis-jenis flowchart. Yang pertama, flowchart sistem. Yang kedua, flowchart dokumen. Yang ketiga, flowchart skematik. Yang keempat, flowchart program. Dan yang kelima, flowchart proses. Di sini saya akan menjelaskan simbol-simbol dalam flowchart. Yang pertama yaitu simbol input output, adalah mempresentasikan input data atau output data yang diproses atau diinformasikan. Yang kedua, simbol proses, untuk mempresentasikan operasi. Yang ketiga, simbol keputusan, yaitu keputusan dalam program. Yang keempat, simbol predefines proses, yaitu rincian operasi berada di tempat lain. Selanjutnya yaitu simbol preparation, pemberian harga awal. Kemudian simbol terminal points, yaitu awal atau akhir flowchart. Dan yang terakhir, anak panah, mempresentasikan alur kerja. Baiklah, saya di sini akan memberikan contoh flowchart. Saya akan memberikan 3 contoh. Yang pertama itu mengirim surat. Di sini kita memulai, terus tulis surat. Selanjutnya ambil amplop surat, masukkan surat ke amplop. Selanjutnya lem amplop surat. Kemudian mengingat alamat. Sesudah mengingat alamat, kita mencari alamat. Selanjutnya sudah ketemu, kita tulis alamat pada amplop. Selanjutnya tempelkan perangko, kemudian kirim melalui kantor pos. Yaitu contoh kedua, yaitu menentukan bilangan ganjil atau genap. Yang pertama, masukkan bilangan bulat, kemudian diproses
Bilangan dibagi 2 dengan operasi sisa bagi. Kemudian masuk ke perbandingan. Sisa bagi sama dengan 0. Jika hasilnya genap, akan muncul hasil genap. Ketika hasilnya ganjil, akan muncul hasilnya ganjil. Selanjutnya itu contoh ketiga, menentukan kelulusan mahasiswa. Di sini inputkan nama mahasiswa dan nilai, kemudian masukkan perbandingan. Jika nilai lebih besar daripada 70, keterangannya lulus. Kemudian tampilkan nama, nilai, dan keterangan. Jika tidak lulus, keterangan tidak lulus, maka sama juga itu tampilkan nama, nilai, dan keterangan. Oke teman-teman, sekian dari video kami. Maaf jika ada banyak kesalahan, ya tentu sangat banyak kesalahan. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.